Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dari pelajaran akidah. Di sini kita akan lanjut pada penjelasan masing-masing dari 3 prinsip dasar atau 3 landasan pokok dari agama Islam, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di halaman yang ke-45 penulis mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala qala fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, ya ini terkait dengan ma'rifatul abdi rabbahu, ya pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya, ya pengetahuan seorang hamba terhadap Rabbnya. Jadi siapa Rabbnya, siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditanya siapa Rabbmu, ya siapa Tuhan kita, siapa Tuhanmu, ya maka faqul, maka katakanlah, Rabbiyallahu Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Rabbku, Tuhanku adalah Allah yang telah rabbani, ya jadi kata Rabbun itu dari kata Rabba yurabbi, tarbiyatan. Nanti akan dijelaskan maknanya, ya. Makanya disebut sebagai Rabb, Rabbun, yang biasa diartikan Tuhan. Walaupun maknanya maknanya itu lebih khusus terkait dengan Rabbun, itu artinya ya yang memelihara, yang mengatur. Ya, itu artinya. Jadi yang memelihara, yang mengatur, ya, yang merawat dan yang lainnya. Itu makna Rabbun. Jadi Rabbi Allahu, Rabbku adalah alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah rabbani, yang telah memeliharaku, yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan juga memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbku adalah Allah yang mana dialah yang telah memeliharaku, yang juga memelihara seluruh alam semesta ini dengan segala macam nikmatnya. Baik. Nah, di sini jelaskan kata at-tarbiyatu, ya at-tarbiyah tadi kata Rabbun tadi dari kata rabba yurabbi, tarbiyatan, masdarnya tarbiyah. Ya. Maksudnya tarbiyah di situ adalah at-tarbiyatu hiya ibaratun 'anir ri'ayah. Tarbiyah itu merupakan suatu ungkapan bagi ar-ri'ayah, penjagaan, pemeliharaan, ya. Jadi tadi Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah menjagaku, memeliharaku, wa rabba jami'al alami dan bi ni'amihi, dan yang telah menjaga dan memelihara seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya, jadi Rabbun itu dari kata tarbiyah yang artinya adalah penjagaan atau pemeliharaan. Allati yakunu biha taqwimul murabbi, yang mana dengan penjagaan dan pemeliharaan tersebut akan terwujud akan tegak kemaslahatan bagi yang dijaga atau yang dipelihara. Tayyib, wa yus'iru kalamul muallif rahimahullah taala anna rabba ma'khudun minat tarbiyah. Maka ucapan penulis tadi di atas tadi itu mengisyaratkan bahwasannya kata Rabbun, ya Rabbun itu ar-Rabb, kata ar-Rabbu itu diambil dari kata at-tarbiyatu, dari kata tarbiyah yang artinya tadi penjagaan dan pemeliharaan. Jadi ar-Rabbu, yang dimaksud dengan ar-Rabbu itu adalah yang memelihara dan yang menjaga, dan yang memelihara seluruh alam semesta ini. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala.
Li'annahu qala, dikarenakan penulis tadi mengatakan alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, yang telah memeliharaku, yang telah menjagaku, dan yang telah menjaga dan memelihara seluruh alam semesta ini dengan segala nikmatnya. Ya, dengan segala nikmatnya. Fakullul alamina qad rabbahumullahu bi ni'amihi. Maka seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, semuanya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmatnya. Wa'addahum lima khuliqu lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka semua perkara-perkara yang itu tujuan mereka diciptakan, yang dengannya mereka diciptakan. Wa amaddahum birizqihi. Ya, wa amaddahum birizqihi, dan yang telah menjaga kehidupan mereka, ya, yang telah memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya dengan rizkinya, dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi muhawarati Musa wa Fir'aun, terkait dengan peristiwa perdebatan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Ya, ketika itu Fir'aun mengatakan, "Faman rabbukuma ya Musa? Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Maksudnya di sini Musa dan Harun, Nabi Musa dan Harun. Ya, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa dan Harun? Qala, maka Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqah. Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, bentuk penciptaannya, kadar penciptaannya, bagaimana penciptaannya. Tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Ya, memberikan petunjuknya kepada setiap makhluknya, seluruh makhluknya. Allah berikan petunjuk. Ya, petunjuk di sini bersifat umum, tidak hanya terkait dengan petunjuk yang terkait dengan syariat Allah, tapi petunjuk yang bersifat umum yang terkait juga dengan seluruh makhluk. Ya, termasuk hewan, ya, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Di mana semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, Allah berikan ilham. Ya, yaitu kemampuan bagi makhluk-makhluk tadi untuk bertahan hidup. Ya. Sehingga dengan petunjuk dan ilham dari Allah tadi, makhluk-makhluk tersebut akhirnya bisa bertahan hidup. Ya. Maka ada namanya bagi hewan ada namanya insting. Ya, insting hewan. Di mana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada burung untuk terbang mencari makan, kemudian terbang ke arah di mana kemungkinan dia bisa mendapatkan makanan, mencari tempat-tempat pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan di mana dia bisa mendapatkan makanan di situ. Ya. Begitu pula misalnya ular, ya, di mana ular tersebut dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melacak, mendeteksi mangsanya. Ya, walaupun dia tidak bisa melihat dengan baik dengan kedua matanya, tapi dia bisa mendeteksi kehadiran mangsanya dengan indera yang lainnya, Maka ini diantara ilham atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para makhluknya, yang dengannya para makhluknya tadi bisa bertahan hidup di dunia ini. Ya. Maka itu diantara bentuk dari penjagaan Allah kepada para makhluknya. Ya, penjagaan Allah kepada para makhluknya. Tayyib. Faqulu ahadin minal alamin qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'amihi. Maka setiap dari makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini, maka Allah telah menjaga dan memeliharanya dengan segala macam nikmatnya. Wa ni'amullahu azza wa jalla ala ibadihi katsirah la yumkin hasruha. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya, terutama kepada kita semua, ya, kepada
kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Sangat-sangat banyak dan tidak akan mungkin untuk bisa dihitung. Tidak akan mungkin untuk bisa dihitung saking banyaknya. Oleh karenanya qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya, maka Allah telah tegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18. Ya, apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya. Dengan kalkulator apapun, dengan alat hitung secanggih apapun, kita tidak akan bisa menghitung jumlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari. Ya, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Ya. Maka itu semua merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Karena akal kita terbatas, ilmu kita terbatas, panca indera kita terbatas. Sedangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak jumlahnya. Ya. Dalam diri kita sendiri saja sudah banyak sekali. Ya, jutaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam tubuh kita. Ya, maka kalau kalian mempelajari pelajaran IPA, ya, misalnya anatomi tubuh manusia, organ-organ tubuh manusia dan yang lainnya, itu semua merupakan nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Ya, dengan susunan-susunan yang luar biasa rapinya, sedemikian sempurnanya penyusunan-penyusunan tubuh manusia. Dengan organ-organ tubuh yang saling bekerja sama, ya, untuk menopang kehidupan seorang manusia. Maka itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Yang wajib untuk kita syukuri. Maka sekali lagi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka inilah Allah Rabbuna wa Rabbukum. Inilah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabb kami, Rabb kita semua. Yang telah menjaga dan memelihara kita dan semua makhluk yang ada di dunia ini. Fallahu huwallazi khalaqaka wa 'addaka wa amaddaka wa razaqaka fahuwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah. Maka dialah Allah Azza wa Jal, dialah yang menciptakanmu, dialah yang memberikan kehidupan kepadamu, dialah yang telah menyediakan semua yang kau butuhkan di dunia ini. Dialah yang memberikan rizki kepadamu, maka hanya dialah saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilahun, satu-satunya Tuhan sesembahan yang layak untuk kita ibadahi. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan Allahu Rabbuna, Allah sebagai Rabb kita semua. Maka dialah Allah yang telah memelihara dan menjaga kita semua dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya, dengan segala nikmatnya. Tayyib, itu yang bisa kita pelajari pada halaqah kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada halaqah selanjutnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.